Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang saya muliakan, kita sebagai orang yang beragama Islam, sudah kita ketahui bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Jadi agama kita itu posisinya adalah agama yang paling tinggi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dari Allah adalah agama Islam. Namun kata Muhammad Abdu, seorang ulama, rusaknya Islam itu bukan karena orang lain. Dirusak oleh umat Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu, agar kita sebagai orang Islam itu menjadi posisi penting, menjadi orang yang paling hebat, agama yang paling memberikan rahmat kepada seluruh alam, ada minimal 6 syarat. Nah, itu. Jadi kalau kita mau maju Islam itu ada 6 syarat. Yang pertama adalah kuwatul akidah, kuat iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami berikan keberkatan dari langit, keberkatan dari bumi. Jadi syarat pertama itu apa? Keimanan atau akidah tadi. Kuat akidah kita. Itulah yang menjadi persoalan sekarang ini. Akidah umat Islam sekarang ini sangat dangkal sekali. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah itu, paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir lagi. Mudah saja berpengaruh, mudah saja berubah. Jadi kalau kita ingin agama kita ini maju, berkembang, penganutnya, umatnya adalah harus orang yang kuat akidahnya. Yang kedua, kuwatul ilmi, kuat ilmu pengetahuan. Kita umat Islam sekarang ini kalah kita, Pak. Kalah kita dari berbagai segi dari orang-orang agama lain. Kenapa? Ilmu tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu itu beberapa derajat. Dari segala segi kita ini kalah kita, Pak. Ilmu kita harus kuasai. Umat Islam harus jadi ahli teknologi. Umat Islam harus menjadi ahli hukum. Umat Islam harus ahli di bidang militer. Umat Islam harus menguasai segala bidang. Nah, disitulah kelemahan kita sekarang ini. Kita masih lemah dalam bidang ilmu. Yang ketiga apa? Kuwatul maliyah, kuat ekonomi. Kadal fakru an yakuna kufran. Kefakiran itu ya akan mudah membuat kita kafir, mendekatkan kita kepada kekafiran. Kadal fakru an yakuna kufran. Kefakiran itu akan mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Jadi kalau kita miskin, itu kita akan menjadi bulan-bulan orang saja. Bisa saja kita di tawar-tawar dengan sebungkus supermi aja habislah iman kita. Oleh karena itu umat Islam harus kaya. Umat Islam harus bangkit. Dengan cara apa? Berusaha yang halal. Iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kamu telah selesai melaksanakan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Ini kita tidak akan bangkit umat Islam itu kalau masih bersifat malas, nak mau berusaha. Tidak bisa kita meningkatkan ekonomi. Coba kita tengok belajar pada orang Jepang. Orang Jepang itu meningkat ekonominya raja macan Asia. Kenapa? Dia pergi bekerja itu jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Kita pergi jam 8, pulang jam 9. Manalah kita mau maju ekonomi kita kalau begitu?
Kalau mau makan katanya kekurangan piring katanya. Kalau mau bekerja kelebihan cangkul atau alat-alatnya masih banyak yang tak terpakai. Kalau makan kurang piring. Kenapa? Ketika mau makan aja banyaknya kita, ketika bekerja malas. Tidak akan maju kita, tidak akan meningkat ekonomi kita kalau kita menjadi malas. Yang keempat, kuwatul akhlak, kuat akhlaknya. Jangan sampai kita sendiri pula orang yang agama Islam yang memiliki akhlak yang tidak baik itu. Itulah misi Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah telah membuktikan bagaimana akhlak terhadap istrinya, bagaimana akhlak terhadap anaknya, bagaimana akhlak terhadap masyarakat. Itu semua harus kita tiru. Lemah lembut, sopan santun, ramah tamah, tidak mudah berdendam. Itulah akhlak Rasulullah. Maka Siti Aisyah ditanya oleh orang, seperti apa akhlak Rasulullah itu Siti Aisyah? Akhlaquhu Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran? Itulah akhlak Nabi. Mari kita perbaiki akhlak kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kelima, apalagi kuwatul ittihadiyah. Kuat rasa persatuan dan persaudaraan. Kita sama-sama kita ini janganlah berantem. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Ini kita sama-sama umat Islamnya tidak kompak, Pak. Bagaimana kita mau bisa maju? Kita masih berantem terus saja. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua, kepada semua pihak, mari kita cari persamaan, jangan perbedaan. Apalagi kita dalam situasi sekarang ini, pemilihan kepala daerah, pemilihan segala macam pemimpin kita, itu jangan sampai kita gara-gara berbeda pilihan kita berantem, jangan. Semuanya itu saudara kita, semuanya itu adalah orang kampung kita, semuanya itulah warga negara kita. Jangan sampai kita berantem gara-gara beda pilihan. Baju kita boleh berbeda, tujuan kita satu, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima. Yang terakhir adalah kuwatul jihad, kuat semangat berkorban, kuat semangat juang. Umat Islam itu jangan loyo. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berkorban untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kita berani mendaki, Pak. Berani mendaki, berani menghadapi tantangan. Jadi jihad itu bukan berarti bom bunuh diri, enggak. Jihad itu apa? Bersungguh-sungguh berkorban untuk menegakkan kebenaran, untuk membela agama kita, untuk melaksanakan kepentingan kita dengan sungguh-sungguh hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kurang semangat jihadnya, maka itu akan merendahkan kualitas kita sebagai umat Islam. Kayak dulu umat Islam terdahulu, kenapa dia bisa maju? Dulu Islam sampai ke daratan Eropa. Kenapa? Semangat juangnya tinggi, semangat keikhlasannya tinggi. Nah, kalau sekarang sudah banyak diukur dengan materi, ya baru dia mau berjuang apabila ada materi. Nah, itu tidak bisa, Pak. Jadi semangat juang. Lihatlah ketika perang Badar, umat Islam sedikit, musuhnya besar, tapi bisa menang. Kenapa? Perjuangannya lillahi ta'ala. Tapi ketika perang Uhud, umat Islam dengan orang kafir itu agak berimbang, maka banyak lagi kita jumlahnya, tapi kita kalah. Umat Islam kalah. Kenapa kalah? Perjuangan kita pada waktu itu adalah sudah berpindah dari perjuangannya kepada harta rampasan perang. Nah, inilah yang menjadi pokok persoalannya. Kalahlah umat Islam berperang pada waktu perang Uhud pada waktu itu. Nah, inilah
yang kira-kira bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita. Ingin bangkit kita umat Islam itu, milikilah yang 6 itu. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.